Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syarikul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita dengan mengadakan tolabul ilmi di Makom Majelis Zikir Marifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Kupas tuntas tentang ilmu hakikat amal dan ibadah. Para jemaah, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hakikat diri, kita sudah pasti mengarah kepada kodrat. Yang dimaksud kodrat ini adalah kodrat Allah semata. Dalam tayangan dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua tentang hakikat dari kodrat kulimah Allah. Kita sering mendengarkan atau mendengar dari kalam-kalamnya para ulama, kalau sesosok wali Allah itu adalah orang yang duduk dalam kulimah la ilaha illallah. Orang yang duduk dalam kulimahnya Allah. Nah, sekarang kita akan membuka muzakarah dalam tausiah ini tentang apa sebetulnya hakikat dari kulimah itu. Kenapa kulimah menjadi sandaran duduknya hakikat Allah semata? Kulimah adalah saripati dari kalimatul haq, sebuah kalimat yang telah hayat menjadi kodrat.
sebuah kalimat yang telah hayat menjadi kodrat. Kulimah adalah saripati daripada kodrat-kodrat Allah seperti zat, nur dan batin. Kulimah adalah sebuah batin yang tersirat, yang ada di dalam kodrat dan sifat Allah. Kodrat-kodrat Allah akan menjadi suatu hayat, suatu kehidupan, sesuatu yang benar-benar wujud di dalam kodrat itu sendiri. Kulimah adalah saripati yang disebut dengan arasnya Allah. Jadi kalau arasnya Allah yang 3 tadi, kembali kita melihat kodrat seperti apa yang akan mewujud kodrat kulimah itu. Kulimah adalah suatu saripati sir yang dirahasiakan, yang mana sifat zat saripati kulimah itu, kalau orang tua-tua dahulu sering sampaikan, kalau duduk dalam kulimah Allah, kulimah itu tidak panas oleh cahaya, tidak terbakar oleh api, dan tidak basah oleh air. Artinya apa? Derajatnya tidak akan bisa didekati oleh derajat-derajat lain. Tidak bisa didekati oleh kodrat-kodrat lain. Kodrat air, api, angin, tanah tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia adalah saripati ayat Al-Quran yang kalimah lebur menjadi kulimah. Kulimah inilah kodrat. Seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah kulimah. Awalnya dia kalimah, tapi kalau dia sudah berdiri, dia akan mewujud menjadi kulimah. Nah, sumber dari ayat Allah adalah na'an-am. Itu sumbernya. Na kembali kepada batin, an kembali kepada wujudnya, am kembali kepada mawujud. Jadi yang dikatakan kulimah adalah kodrat Allah semata. Jadi kalau dia akan mawujud, maka dia akan melindungi kodrat Allah. Tapi kalau dalam pemakaian kajian masih kodrat diri kita, maka kulimah ini tidak akan bersandar, tidak akan menjadi sandaran siapapun. Karena kulimah ini terbagi 3. Pertama, ada saripati sirnya kulimah itu yang mewujud pada sekalian alam. Ini disebut dengan kulimah la ilaha illallah. Jadi kalau ada ulama para wali dahulu, aku duduk dalam kulimah la ilaha illallah, ini sandarannya adalah sir atau saripati batin yang ada di dalam alam jasad. Wujud bentuknya itu seperti pelangi. Inilah yang membuat nuansa jasad kita melahirkan aura. Dan itu adalah daya tahan perlindungan yang ring satunya Allah, yaitu namanya kulimah. Pada posisi ring 3, yaitu ada di sekalian alam. Jadi kalau kita umpamanya ingin tahu bentuk kulimah la ilaha illallah atau kulimah saripati alam atau zat, atau dikatakan air saripati Nurullah Nur Muhammad tadi, ini ada seperti kita melihat pelangi di langit.
Nah, pelangi di langit ini dia mirip seperti itu dan dia berkisar di seputaran jantung manusia atau tawaf dalam Baitullah atau Ka'bah Baitullah Markubah. Nah, itu dikatakan kulimah la ilaha illallah dan dia meliputi sekalian alam. Meliputi sekalian alam, mengisi segala rongga. Nah, itu dia. Jadi disinilah dia masuk kepada sekalian alam diri dan meliputi kepada sekalian alam. Nah, ini yang membuat kulimah ini adalah aras kekuatannya Allah. Jangankan untuk aniaya fisik, aniaya batin pun tidak akan bisa menembus. Kalau saripati yang dikatakan kulimah la ilaha illallah ini selalu berada di dalam kodrat yang nyata. Jadi kalau umpamanya kita marah, warnanya merah muka. Kalau kita dalam kondisi apapun, dia akan melahirkan getaran kulimah tadi. Nah, wujud sir kulimah itu adalah jasad. Ini yang dinamakan kulimah la ilaha illallah. Yang kedua, kulimah ini dinamakan dengan kulimah Allah. Nah, mana yang dikatakan kulimah Allah? Ini adalah zat yang suci bening yang meliputi rohani. Nah, ini dinamakan kulimahnya Allah. Artinya saripati zatnya Allah. Kalau kulimah la ilaha illallah tadi adalah saripati nurullah. Tapi kalau kulimah dikatakan kulimah Allah, itu saripatinya zatullah. Ini yang dinamakan kulimah Allah, wujudnya sangat bening dan bersih. Dan dia meliputi rohani kita. Nah, yang ketiga adalah dikatakan kulimah al-haqullah. Nah, kalimatul haq. Mana yang kulimah haq? Yaitu kulimah yang maujud meliputi batin. Nah, ini yang dirabani. Dan dia adalah halus. Dia sangat halus. Tapi bagaimanapun ketiga-tiganya adalah aras, yaitu kekuatan Allah. Tapi bagaimana kodrat yang dilindungi oleh kulimah tadi? Nah, kalau kodrat yang dilindungi oleh kulimah itu adalah kodratnya Allah semata. Nah, kita contohkan seperti dikaji diri kita. Mana kodrat yang dinamakan nahu bagi Allah diriku itu? Nah, kodrat nahu inilah yang akan selalu dilindungi oleh kulimah tadi. Kulimah ini asal usul semua kekuatan. Tajam dia induknya, keras dia juga induknya. Apapun dialah asal usulnya semua kekuatan. Itu dinamakan arasnya Allah, yaitu kulimah. Nah, kulimah inilah saripati airnya Al-Quran. Jadi itu yang dikatakan saripati ayat. Nah, makanya dia Al-Quranil Hakim. Nah, di sini itulah yang menjadi saripati tadi. Atau kulimatul haq atau kulimah haq. Aku dalam kulimah haq Allah. Jadi akhirnya juga dia meliputi sekalian alam dan mengisi segala rongga. Seperti apa wujud yang diliputi oleh kulimah tersebut? Wujud yang diliputi oleh kulimah yang meliputi sekalian alam apabila sudah menjadi tubuh lahu. Apa yang dikatakan tubuh lahu? La ilaha illallah akan kulitku, illaha akan dagingku, illallah akan uratku, Allahu Allah akan tulangku, Allahu sebatang tubuhku.
Ini kalau kita tahu kodratnya bisa kita lihat, dia akan diliputi oleh 3 kulimah tadi. Tinggal kita memanggil salah satu dari kulimah ini, dan itu ada adab-adab cara melakukannya. Jadi kodrat yang diliputi oleh kulimah Allah itu bukan sembarangan kodrat. Kodrat yang dia liputi itu adalah kodrat dirinya semata. Kodrat diri. Kembali saya ingatkan, Allah bukan sebuah diri, tapi Allah menjadikan sebuah diri. Nah, diri yang dia jadikan, yang dikatakan diri hakikat, diri tersirat, diri wujud. Diri wujud itu yang dikatakan dalam lindungan kulimah hak. Diri hakikat itu ya, diri tersirat itu yang dilindungi oleh kulimahnya Allah. Dan diri hakikat itu yang dilindungi oleh kulimah la ilaha illallah. Jadi para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hakikat kodrat diri Allah pada diri itu sangat wajib menjadi suatu panutan iman kita. Diri hakikat adalah panutan yang nyata. Al-Malikul Hakul Mubin. Bagaimana Al-Malikul Hakul? Diri yang Al-Hakullah itu mubin, nyata. Nyata dalam pandangan batin, nyata dalam pandangan mata basirah kita, nyata dalam pandangan perasaan dan iman kita. Dan nyatalah dan kenyataanlah Allah bagi kita dinamakan diri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah meningkatkan keimanan kita, bagaimana dengan bentuk wujudnya yang dikatakan kulimah la ilaha illallah? Seperti apa kerangka yang diliputi oleh kulimah kalau dalam kulimah la ilaha illallah atau alam? Ini yang dikatakan sifat maknawiyah menjadi batang tubuh. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Ini yang akan menjadi sandaran kulimah yang berwujud menjadi diri al-haqqullah. Diri halus, tidak nur dan tidak zat, tapi sangat halus dia. Nah, bagaimana dengan kulimahnya Allah? Inilah yang dikatakan diri izzatullah wa ruhi ilallah. Zat yang ditiupkan ruh oleh Allah. Inilah rohani. Rohani adalah menjadi pandangan dan diliputi oleh kulimah Allah yang berwujud bersih, berkilat, bersih, sangat bersih sekali, halus dan sangat bersih. Ini yang meliputi rohani. Nah, begitu juga dengan kodrat daripada kulimah haqqullah. Kulimah al-haq adalah yang meliputi batin. Batin adalah menyeluruh, karena semua berasal dari batinnya Allah. Itu yang dinamakan kulimah al-haqqullah dengan kata kalamhu Allah. Nah, inilah wujud kulimahnya adalah saripati dari batin, yaitu yang sangat halus tapi terlihat oleh mata batin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita mengamalkan kodrat-kodrat Allah, inilah yang menjadi aras keputusan daripada sebuah aras Allah dalam diri.
Ternyata saripati-saripati batin Allah pada diri panafilah itu cukup luas. Cukup luas sekali. Ada dikatakan siri, siru, sirha, sir Allah pada kodrat alam. Masih ada rahasia dalam kodrat yang nyata. Sirhi, sir Allah dalam kodrat hidup atau zat, dan sirhu, dan ada kodrat keakuan Allah dalam kodrat ketuhanannya, yaitu batin. Salah satu adalah kodrat dari itu adalah aras. Nah, itu yang kita sebut kulimah. Jadi kalau ada kalam-kalam ilmu munajat para wali Allah, selalu diakhiri dengan aku duduk dalam kulimah la ilaha illallah, atau aku duduk dalam kulimah Allah, atau aku duduk di dalam kulimah al-haqqullah. Kalau sudah batin kita, mata batin kita melirik kepada saripati batin yang bernama kulimah, maka aras Allah itu berdiri meliputi kodrat diri. Mana kodrat diri yang dia liputi? La ilaha illallah akan kulitku. Kalau la ilaha illallah adalah kulu jasad, maka jasad ini baru kulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau pembungkus. Ilaha akan dagingku. Mana ilaha? Yang terlihat nyata ini adalah kodrat bagi Allah. Illallah akan uratku. Mana kodrat illallah? Adalah gerak. Itulah urat bagi dia, bagi dirinya. Gerak adalah urat. Allahu Allah, Allah Allah akan tulangku. Mana Allah Allah? Inilah tasbih. Tasbih yang dilakukan oleh batin di markubah jantung kita. Itu tulang. Coba bayangkan, bisa kita bayangkan bagaimana kuatnya kodrat yang dikatakan diriku itu atau lahu tadi. Itulah yang dikatakan diri yang sebenar-benar diri. Jadi kita sudah bisa menikmati dengan kita belajar melihat apa yang kita sampaikan atau apa yang kita baca. Kalau yang kita baca ini adalah rububiyahnya dan kita melihat apa yang kita baca, maka ilmu itu akan hayat, akan hidup, dan dia akan nyata menjadi rasa dan penglihatan. Jadi dengan kulimah saripatinya Al-Quran tadi menjadi 3 kodrat dalam diri sir, batin dalam batin, zat dalam zat, ada nur dalam nur, disebut nurul alal nurin. Inilah rahasia diri hakikat yang akan menjadi amalan pandangan dimanapun kita berada. Duduk dalam kulimah Allah adalah kodrat kewalian. Kodrat kewalian adalah orang yang tidak bersandar lagi kepada apa yang ada di bumi dan di langit. Tidak bersandar lagi kepada semua 7 petala langit dan 7 petala bumi. Tapi dia bersandar akan kodrat kulimah la ilaha illallah dan kulimah Allah dan kulimah al-haqqullah. Tergantung kembali kepada himpunan pandangan tadi.
Luas sekali para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dengan ada sandaran-sandaran kodrat daripada kulimah tadi, maka keselamatan sudah pasti diutamakan oleh Allah. Kenapa? Karena kulimah itu bersifat tidak hangus dibakar, tidak panas oleh matahari, dan tidak basah oleh air. Artinya kekuatan arasnya Allah kulimah itu tidak tersentuh derajatnya, jangankan kodratnya, derajatnya pun tidak akan tersentuh oleh sekalian alam. Mari kita tingkatkan pemahaman tadabbur diri ini demi tercapainya kemuliaan Allah. Semakin kita banyak mendapatkan perbendaharaan dari Allah, semakin naiklah derajat dan kodrat serta martabat Allah pada diri kita. Capailah martabat itu, bagaimanapun hakikat Allah adalah diri yang wujud dan diri yang maujud. Mari kita tingkatkan selalu pemahaman agar tercapailah apa yang layak dan pantas bagi Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Jangan nilai dirimu tidak sama sekali berarti, tapi kerajinan ibadahmu tidak akan menjamin, karena nilai dan derajat Allah, martabat Allah inilah yang menjadi tolak ukur kita untuk meningkatkan dan belajar. Baik para hadirin sekalian dan jamaah dimanapun berada rahimakumullah, para kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan berbagi hakikat ini, berbagi wawasan dan ilmu ini bermanfaat buat kita bersama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.